kematian Lina Jubaida sepertinya belum juga usai. Setelah pihak kepolisian resmi mengungkap hasil otopsi, di mana Lina dinyatakan meninggal karena penyakit komplikasi lambung, batu empedu dan gangguan pada jantung, kini mencuat isu baru yang menambah satu lagi polemik sepeninggal mendiang mantan istri Sule tersebut. Adalah Dose Hudaya yang tak lain adalah pengacara Sule yang mengungkap persoalan baru terkait kabar raibnya berlian senilai 2 miliar milik Lina. Berlian dengan nilai fantastis itu konon merupakan pemberian Sule kepada mendiang mantan istrinya Lina. Uniknya, jika pihak Sule menyebutkan bahwa berlian itu hilang karena ulah Teddy justru sempat mengaku telah mengembalikan perhiasan berlian kepada putri Delina. Ada emas berlian, pemberian dari Kang Sule, kira-kira 2 miliar, itu raib. Kita kan udah mengadakan pertemuan dengan Igi, dengan Sule, juga dengan ibunya Lina, dan adik-adiknya Lina, yang pada intinya, nah dulu katanya emas berlian itu atas saran dari Teddy mesti dibersihkan. Nah kemudian ada temannya tuh inisialnya I. Nah jalan ceritanya kira-kira ini ya garis besarnya. Nah si emas-emas itu dimasukin ke gentong katanya. Gentongnya ditutup, nggak boleh dibuka. Berapa waktu tertentu, mundur lagi. Nah ketika dipecahin, udah nggak ada. Emang bukan hak saya dan emang besar juga saya udah sampaikan gitu. Kayak berliannya kan itu udah saya kasihin juga, ada videonya sama di boxnya di sana ditaruh di di bank swasta itu. Ya kemarin hari Senin saya sama Teh Putri ketemu, udah surat kuasa udah dikasihin semua gitu. Lagi-lagi cerita berbau mistik kembali menjadi bagian dari kisah hilangnya berlian miliaran rupiah pemberian Sule kepada Lina. Jika sebelumnya ada pihak yang menuduh Teddy memakai guna-guna saat mendekati Lina, kini hilangnya berlian 2 miliar tersebut juga dibumbui cerita mistik di mana Teddy disebut-sebut ingin membersihkan berlian tersebut dari pengaruh Sule. Tapi apapun ceritanya, heboh raibnya berlian milik almarhumah Lina seolah kian mempertajam kesimpulan adanya persoalan harta warisan usai Lina berpulang. Sebab tidak hanya soal berlian yang raib, pihak keluarga Lina pun dikabarkan mulai mengungkit soal hutang uang sejumlah 250 juta rupiah. Anehnya, uang 1/4 miliar itu konon dipinjam oleh Teddy sebagai uang mas kawin untuk menikah dengan Lina di tahun 2018 lalu. Ya, kemarin saya ketemu sama ibunya Lina, katanya ada uang ibunya Lina dipinjam. Uang ibunya Lina dipinjam. Nah, ini pengen kira-kira 200 juta atau 250 juta. Ya, ada yang jual mobil dan segala macam. Nah, itu ada Teddy, ada Lina. Kita mau klarifikasi. Katanya untuk perhiasan mas kawin itu kan Teddy yang pinjam. Urusan harta gono gini itu intern. Tapi banyak orang yang emang mau ikut campur, pingin tahu ya silakan. Karena saya sendiri nggak nutup-nutupin, karena emang udah kemarin-kemarin banyak juga yang nanyain. Saya buka kemarin dari box itu yang dari almarhumah, emang amanatnya ini harus dikasihkan, dititipkan dulu misalkan ke Teh Putri, karena dia Teh Putri itu dianggap sama almarhumah, ibunya itu bilang ini pengganti mama karena perempuan satu-satunya. Sepertinya ada yang belum tuntas dari polemik antara Teddy dengan pihak keluarga Lina, termasuk Sule sang mantan suami yang telah memberikan banyak materi kepada mendiang mantan istrinya. Ini seolah menjadi isyarat bahwa Teddy belum bisa menarik nafas lega setelah lolos dari ancaman pasal pembunuhan berencana pasca polisi resmi mengungkap sebab kematian Lina. Bahkan kabarnya, Senin depan Sule melalui kuasa hukumnya akan kembali melaporkan Teddy ke pihak kepolisian dengan pasal penipuan. Nah itu nanti, tapi sepertinya akan dilaporkan karena itu kan boleh
boleh dibilang penipuan itu malah. Kalau saya sih nggak percaya bisa. Itu kan berbau mistis, seperti mau digandain segala macam. Pasti ada ya perasaan misalkan kok orang sampai gini gitu, fitnah saya gitu, karena belum ada faktanya langsung fitnah itu. Padahal yang lebih kejam lagi kan yang fitnatul walqot. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak hanya pelaporan polisi saja, pihak Sule dan pihak keluarga Lina pun dikabarkan akan bersatu dan menggelar rapat khusus keluarga guna membahas harta peninggalan Lina yang konon bernilai 10 miliar rupiah dan hingga kini masih belum dijabarkan secara rinci oleh Teddy. Diterpa persoalan seputar harta warisan Lina, siapakah sosok Teddy sebenarnya? Benarkah Teddy yang tidak masuk dalam daftar warisan Lina sama sekali tak memiliki harta semasa menikah dengan almarhumah Lina? Entahlah, yang pasti Ketua RW rumah Lina memastikan bahwa rumah di kawasan elit yang dihuni Teddy saat ini pun masih berstatus kontrak. Ya, itu kontrak itu baru kalau 1 tahun kurang 10-11 bulanan lah di situ di rumah itu yang almarhum meninggal itu. Setahu saya gitu ya, memang Pak Teddy ingin bertemu dengan Iki dan anak-anaknya yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Ibu Lina. Karena itu perlu diklarifikasi gitu ya, dan perlu diinventarisir. Jadi mana yang dulu uang Iki yang sempat dititipkan kepada almarhum, mana yang menjadi harta bawaan dari Ibu Lina, kan gitu. Ini kan perlu diinventarisir dan perlu diklarifikasi. Yang kemarin ada bilang kosan, itu juga emang dulu mungkin ceritanya itu kan Iki naro uang nitip ke almarhum ibunya gitu, sekitar 3 apa 4 M gitu. Nah dari situ ibunya sempat bilang, ini uang AA, biarin aja mah, nanti aja. Akhirnya mungkin almarhumah kan takut kepake, akhirnya diinvestasikan. Itu juga kosan belum ada nama sampai sekarang. Belum ada nama, tinggal nanti kalau Aiki bersedia ketemuan nanti ke notaris. Iya, udah ada di safety box kemarin, ada di bank gitu ya, udah ditaruh biar lebih aman lagi. Jadi di situ udah ada sertifikat tanah, di sertifikat rumah, sertifikat ibaratnya usaha, semua ada di sana semua. Jadi bingung nih, pihak Teddy berbeda, pihak Sule justru menguak pengakuan mengejutkan. Tapi ngomong-ngomong, di manakah Rizky Febian yang sejak awal menggulirkan laporan kematian Lina sang ibu? Mengapa ketika polisi sudah mengumumkan hasil otopsi mendiang ibunya, Rizky justru menghilang? Lantas, seperti apa pula kabar terkini Nikita Mirzani setelah 2 malam menginap di tahanan Polres Jakarta Selatan? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Nah, yang terlihat dari apa yang diekspresikan Niki adalah beban berat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.